Alwi Ba'alawi. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bi hudaka. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa tabayyana sultanina wa alika wa ya arhamar rahimin. Sesungguhnya di antara tanda-tanda menjelang kiamat adalah yatabahan nasu bil masajid. Manusia banyak yang bermegah-megahan dengan masjidnya, akan tetapi mereka tidak mau memakmurkannya. Yang terpenting memakmurkan masjidnya. Ini secara fisik saya lihat ini akan besar dan akan bagus, sebagaimana ada di dalam riwayat yang hasan derajatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tiada lain ketika suatu kaum duduk di suatu tempat, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika suatu kaum itu berarti lebih daripada satu orang, entah 2 orang, 3 orang atau lebih, berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Baitullah. Dari sekian banyak Baitullah, oh Baitullah itu berarti banyak dong, bukan hanya Ka'bah. Oh iya, jadi yang disebut dengan Baitullah itu bukan hanya Ka'bah, masjid Baitullah, musola Baitullah, tajuk Baitullah, majlis Baitullah. Setiap tempat yang digunakan untuk amal soleh, untuk taqarrub kepada Allah, itu disebut Baitullah. Bahkan kata Rasul, qalbul mu'mini Baitullah, jiwanya orang yang beriman itu juga Baitullah. Artinya apa? Tempat yang suci, di mana dijadikan sebagai tempat untuk mengingat Allah dan mendekat kepada Allah. Maka kolbunya orang yang beriman itu kolbu yang senantiasa membawanya mi'raj kepada Allah saat ibadah apapun. Seperti as-salat, kata baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu adalah fase waktu di mana orang-orang mukmin itu bisa mi'raj ruhnya. Bukan hanya salat pada saat tilawatul Quran, pada saat berzikir, pada saat kholwat, mi'raj ruhnya orang mukmin. Tapi bedakan antara mukmin dengan muslim. Kalau mukmin sudah tentu muslim, tapi orang muslim belum tentu mukmin. Karena banyak orang muslim tapi muslim KTP, Islam KTP ngaku muslim, ya, tapi nggak mau sholat, mabok hayu. Kadang sholat iya, mabok iya. Kadang sholat iya, nipu iya, gitu kan. Jadi kolbunya orang mukmin itu juga Baitullah. Masjid ya Baitullah, musola ya Baitullah. Tidaklah suatu kaum dia atau mereka, karena lebih daripada satu orang kalau kaum itu, berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Baitullah. Dari sekian banyak Baitullah yang ada, yatluna kitaballah, yang mana mereka membaca dan meresapi kitabullah, wa yatadarasunahu, dan mereka bertadarus. Yang satu baca, yang lain mendengarkan, memperhatikan. Jika ada yang salah maka dibenahi, bergantian seperti itu tadarus. Apa riwayat yang akan didapatkan oleh umat seperti itu? Illa nazalat alaihimus sakinah,
tiada lain kecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Maka ketentraman akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan limpahan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikatu, dan malaikat akan menaungi mereka menjadi temannya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan kelompok ahli tadarrus ini di hadapan para malaikat. Jadi tadarrus Al-Quran itu sunnah dong? Ya sunnah. Lantas kenapa ada orang yang bilang bid'ah tadarrus Al-Quran? Itu bisa jadi orang yang gak ngerti, atau orang yang punya tujuan, punya misi, ingin menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hakikatnya dia telah memundurkan umat Islam dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Ini yang sebelah sana kelihatan nggak? Pohon pot ini biasa dengan pot yang tinggi ini. Biasa. Rasul ditanya perihal puasanya setiap hari Senin. Faqala, maka Rasul menjawab, fihi wulidtu, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah melaksanakan tasyakkur bimaulidihi, mensyukuri hari kelahiran beliau. Makanya boleh kita ya puasa wedalan. Kita puasa pada hari kelahiran kita. Boleh juga kita puasa pada hari kelahiran anak. Mensyukuri nikmat rizki dari Allah, di mana Allah telah memberikan anak kepada kita, yang mana banyak orang lain sangat menginginkannya. Di hari itu Allah memberikannya kepada kita, maka kita mensyukuri dengan cara berpuasa. Boleh. Karena puasa merupakan salah satu cara untuk bersyukur. Cara itu cara saja. Rasul berpuasa di hari Senin karena hari Senin itulah aku dilahirkan. Berarti mensyukuri nikmat hari kelahirannya. Namun kalau kita lahir di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad, makruh menyendirikan satu hari puasa. Kalau hari Jumat, maka dianjurkan puasanya Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Kalau lahir hari Sabtu, dianjurkan Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Ahad. Kalau lahir hari Ahad, dianjurkan Sabtu dan Ahad atau Ahad dan Senin. Itu disunnahkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau cuma menyendiri satu hari itu saja, itu menyerupai agama lain atau penganut agama lain. Maka sunnahnya digabungkan. Kalau tidak digabungkan, makruh. Tidak sampai haram, hanya makruh. Ya. Itu mensyukuri nikmat kelahiran Rasul. Itu kan hanya mensyukuri nikmat kelahiran Rasul. Mana mungkin kita boleh syukuran atas kelahiran kita sendiri? Atau tadi puasa apa? Puasa wedalan. Atau anak kita. Yang boleh itu cuma kelahiran Rasul. Gak boleh kelahiran kita atau anak kita. Nikmat itu walaupun tidak hinggap kepada kita, patut kita syukuri. Sebagaimana Rasulullah juga, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala baginda Rasul sudah hijrah ke Madinah, fara'al Yahuda, Rasulullah menyaksikan sekelompok orang Yahudi, mereka berpuasa di hari apa? Asyura, pada hari Asyura. Lantas Rasul bertanya kepada mereka, "Mahada? Apa ini? Apa yang sedang kalian lakukan?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Hada yaumun sholihun." Ini adalah hari yang baik, hari yang bersejarah, di mana najallahu Musa wa bani Israila an aduwwihim. Allah menyelamatkan pada hari ini, keselamatan untuk Nabi Musa. Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran musuhnya, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami mensyukuri nikmat di mana hari ini merupakan hari keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, kata orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah berkata, "Inni aula bi Musa minkum." Dalam riwayat yang lain, "Inni ahaqqu bi Musa minkum." Sesungguhnya aku lebih utama untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa dibandingkan kalian.
Sesungguhnya aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa dibandingkan kalian. Maka baginda Rasul berpuasa pada hari Asyura, wa amarahu bisyamihi, dan beliau memerintahkannya kepada para sahabat untuk ikut berpuasa pada hari tersebut.